Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Agustina Putri, MPM 231506129. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi jaringan switch dan router. Nah, di sini menggunakan dua buah PC, yaitu PC A dan PC B, kemudian switch satu dan router 2. Di sini kita akan memasukkan PC-nya, kemudian switch. Di sini kita menggunakan switch menggunakan router 4431. Kemudian kita menggunakan switch. Ini kita menggunakan switch yang 2960. Kemudian kita akan merenamnya dulu, yaitu PCA switch satu, R1, PCB. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan IP konfigurasinya, di mana di PCI itu menggunakan IP 192.168.1.3. Ini kita akan masukkan satu-satu. 681. Enggak, dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Pas kan? Nah, kemudian kita lanjut ke PCB. Nah, di PCB ini kita akan masukkan IP config-nya juga. Di sini menggunakan 192.168.0.3. Kemudian dengan default gateway-nya 192 plus 168.0.1. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian step by step dari modul ini. Yang pertama itu setup topologi dan utilities device. Di sini kita sudah membuat topologinya. Kita belum membuat kabelnya. Di sini kita menggunakan kabel strike torque. Kenapa menggunakan kabel ini? Karena dia menghubungkan perangkat yang berbeda. Di sini menggunakan fast Ethernet 0, kemudian sini fast Ethernet 0/6. Kemudian untuk switch ke routernya di sini menggunakan fast Ethernet 0/5, sedangkan routernya menggunakan gigabit internet 0001. Sedangkan untuk router ke PCB, di sini routernya gigabit internet. Nah, di sini fast Ethernet 001. Nah, di sini terdapat step yang kedua, yaitu configure device and verify connect file. Di sini kita akan mengkonfigurasi device-nya ataupun perangkat ini dan mengkonektinya. Kemudian di sini terdapat configure TIP address. Di sini kita akan mempinkan PCB dari PC A. Kita akan buka CMD. Kita akan mempinkan PCB. Ping 192. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa request time out berarti ping tersebut tidak berhasil dikarenakan
router ataupun default gateway-nya belum terkonfigurasi, sehingga traffic layer 3-nya itu tidak dapat routing antar subnet. Hal ini juga dikarenakan PCI dan PCB itu berada di subnet yang berbeda, di mana PCI itu 1.0, sedangkan PCB itu menggunakan subnet mesh yang 0.0, sehingga mereka itu membutuhkan router untuk meneruskan paket antar jaringan. Nah, kemudian kita sudah masuk ke step yang kedua. Ya, kemudian kita step yang pertama, kemudian kita akan mengkonfigurasi routernya biar pingnya terhubung. Ini kita enable, kita copy paste aja. Kita akan masuk ke mode terminal. Kemudian kita akan mengubah namanya menjadi router 1, IP domain lookup. Kemudian kita masuk ke privilege chat encryption password dengan secret class. Kita masuk ke Cisco dengan password dan enable login. Ini sudah kita masuk ke config line-nya. Kemudian kita password Cisco. Nah, kemudian kita login. Kemudian kita ke yang FTY. Kemudian kita masukkan password Cisco juga dan login. Dan login. Kemudian kita akan enkripsi the plain text password. Di sini kita akan mengencryption passwordnya dengan benar mtd centralized user only. Kemudian kita masuk ke interface dari router. Interface GG 00001. Kemudian IP address yang PCA kita masukkan biar kehubung. IP versi 6-nya juga. IP versi 6 yang ini juga. Yang lokal. Kemudian no subnon. Berarti mengaktifkannya. Kemudian kita exit biar keluar dari konfigurasi router pada yang PCA. Ke gigabus interface yang giga 001. Nah, kemudian kita masuk ke IP address PCB. Yang link lokal juga. Kemudian no shutdown. Dan kita keluar dari configuration if pada PCB. Kemudian kita masuk ke konfigurasi interface description.
Nah, kemudian kita exit. Kemudian kita interface yang satu lagi, yang Giga Internet. 010. Kemudian description connection ke host PCB. Kemudian exit. Kemudian kita enable ke IP versi 6. IP versi 6 unit cache routing. Kemudian kita keluar. Kemudian copy running config startup config. Oke. Kemudian kita akan mengclock jam set dari routernya, yaitu 27 Agustus 2019 dengan jam tengah 4. Nah, kemudian kita akan mempingkan PCB ke PCA. Nah, Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di sini terdapat reply from 192.168.031 byte 3.2 dengan waktu 1 milisecond. Di sini berarti konfigurasi pingnya itu udah sukses ataupun benar. Hal ini itu dikarenakan routernya itu sudah aktif dan mengkonfigurasi kedua interface dari PCA dan PCB sehingga terhubung ke masing-masing subnet, yaitu A192.168.10 per 24 dengan 192.168.0.0 per 24. Selain itu, switch Cisco 2960 ini akan secara default mengaktifkan interface yang mendeteksi perangkat yang terhubung, sehingga komunikasi dari PCA dan PCB menuju router dapat diteruskan ke PCB tanpa bermasalah. Nah, kemudian kita akan lanjut ke configure the switch-nya. Kita masuk ke enable. Kemudian kita masuk ke terminal config-nya. Buat namanya dengan switch 1. No IPIN domain lookup. Kemudian interface VLAN 1. Kemudian kita exit. Dan balik ke konfigurasi switch dengan IP default gateway. Exit. Nah, kemudian verify connectify end-to-end connectify dari PCA ping PCB from switch 1 ping PCB. PCA tadi kita udah ping PCB, kemudian dari switch 1 kita ping PCB. Ping.
192, 168, 0,3. Nah, di sini terdapat success rate is persen 4/5. Di sini berarti ping dari switch 1 ke mapping PCB itu bisa juga ya, guys. Hal ini dikarenakan sudah mengkonfigurasi di switch satunya juga. Nah, kemudian kita akan lanjut ke step berikutnya. Di mana di sini terdapat display device information. Di sini yang pertama itu display the routing table on the router. Di sini menampilkan routing tabelnya dari router satu. Kita akan masuk ke show IP route. Hey. Nah, di sini terdapat kodenya di mana L itu lokal, C connection, S strike, R itu RIP, M itu mobile, B itu BGP. Nah, di sini terdapat 192.168.00.124 itu S variable subnet, 2 subnet, dan 2 max dengan gigabit internet 000 dan juga 192.168.110 itu dengan verifikasi 162.168.1124. Berarti IP yang kita masukkan itu sudah aktif dan sudah terhubung ke routernya. Nah, kemudian kita akan menunjukkan show IP versi 6 rootnya. Nah, di sini sudah terdapat ininya juga, giga internetnya itu kebaca dari PCB ataupun PCA ataupun PCB. Kemudian kita masuk ke show IP interface giga internet 0001. Show IP. Oh, IP interface channel 0. Nah, di sini kita sudah masuk ke Giga interface dari Giga Internet 001. Di sini terdapat internet address-nya yang kita masukkan tadi, IP-nya 192.168.111, kemudian dapat broadcast-nya 225.255 dengan MTU-nya juga ada. Nah, di sini itu lengkap semuanya. Jadi itu nampilkan interface dari Giga Internet 0001. Kemudian kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan menunjukkan show in IP versi 6 interface Giga Internet 0001. Nah, di sini tuh juga terdapat dari interface dari IP versi 6, di sini terdapat link lokal address-nya yang kita masukkan tadi di router atau di router tadi. Nah, di sini tuh bakalan nunjukin informasi yang kita masukkan tadi. Di sini terdapat informasi subnet is-nya 2001 yang ini, kemudian yang itu ke step 3 yaitu display a summary list of the interface, the router dan switch. Kita akan menunjukkan summary interface dari router dan switch-nya. Kemudian di sini kita masuk ke router 1. So, IP interface brief. Di mana interface brief ini adalah ringkasan informasi interface-nya. Di sini akan menampilkan semua interface pada perangkat secara singkat, seperti nama interface, alamat IP, status seperti up ataupun down, status protokol, cara IP action-nya juga, manual ataupun DHCP. So IP.
Sebenarnya kita klik aja show IP interface. Kok nggak masuk? Nah, di sini kita sudah masuk ke IP interface drive-nya. Di sini menggunakan giga internet 0000, giga internet 001 yang kita masukkan tadi dengan IP-nya dari PC A dan PC B. Kemudian di sini terdapat dengan pesan OK, berarti dia tuh terkonfigurasi dengan benar. Kemudian terdapat metode, yaitu metode manual, di mana metode ini adalah metode kita memasukkan IP-nya. Di sini kita kan menggunakan, di sini kan kita memasukkan IP-nya tadi kan, berarti dia menggunakan metode manual. Kemudian di sini terdapat status up dan protokol up. Berarti dia itu IP-nya aktif, guys. Kemudian kita akan masuk ke show IP versi 6 interface drive. Nah, di sini sudah terdapat giga internet 00 up yang dalam kondisi up. Di sini link lokalnya tadi. Nah, di sini terdapat VLAN 1. Nah, di sini terdapat VLAN 1, di mana VLAN 1 itu dipakai sebagai manajemen interface seperti telnet, SSH, ping ke switch, di mana default yang aktif di switch Cisco. Di mana VLAN 1 itu sebagai interface virtual ya, pada switch, bukan sebagai port fisik, di mana switch layer 2 tidak punya IP port, jadi IP diberikan ke VLAN, bukan ke portnya. Kita akan lanjut ke yang ketiga, so IP interface drive lagi. Nah, di sini terdapat giga internetnya yang kita masukkan dengan IP yang kita masukkan tadi dengan cara manual dengan status up dan protokolnya up. Kalau down itu berarti dia tidak lagi dipakai ya. Itulah presentasi saya mengenai topologi jaringan router dan switch. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.